konsep Merdeka Belajar yang memang sudah kita umumkan dan sudah kita berikan kisi-kisinya itu sebenarnya tidak berubah karena krisis COVID-19 ini. Tapi menurut saya malah potensi menjadi mengakselerasi. Jadi konsep Merdeka Belajar itu adalah konsep memberikan kemerdekaan bagi setiap unit pendidikan untuk berinovasi. Jadi setiap kali kita selalu mendengar mengenai kualitas pendidikan yang kurang baik di Indonesia, baik itu dengan angka-angka PISA skor kita, itu sebenarnya kita membuat suatu sistem yang tidak memberikan ruang untuk inovasi. Karena melatih suatu manusia atau melatih suatu murid atau anak itu adalah suatu tugas yang luar biasa sulitnya dan luar biasa rumitnya. Dan tidak bisa kita menggunakan satu bentuk atau satu cara saja, karena anak di Papua, di Maluku, di Sulawesi, di Jakarta, di DKI itu semuanya berbeda-beda. Dari sisi kebudayaannya berbeda, dari sisi kearifan lokalnya pun berbeda, sisi sosioekonominya berbeda, kondisi infrastrukturnya berbeda. Jadinya keberagaman dan berbagai macam teknik dan inovasi yang cocok untuk masing-masing daerah, masing-masing sekolah, masing-masing anak, itu semuanya bisa dilakukan hanya dengan teknologi. Jadinya Merdeka Belajar itu tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa teknologi. Dan teknologi bukan semuanya online, teknologi bisa macam-macam. Ada teknologi guru yang menciptakan sistem untuk datang mengunjungi murid satu persatu, atau untuk menitip PR atau mengukur PR, menciptakan proses kurirnya sendiri, itu merupakan suatu teknologi tersendiri. Menggunakan TVRI sebagai sumber pembelajaran merupakan teknologinya sendiri. Jadi ini semua yang kita sebutkan teknologi itu akan kita gunakan dalam mengimplementasi Merdeka Belajar. Tapi strategi ke depan kita tidak akan keluar daripada esensi dari pendidikan, yaitu sebenarnya kualitas guru. Kualitas guru itu adalah yang terpenting, tidak akan mungkin bisa digantikan dengan teknologi. Jadi fokus inisiatif teknologi kita adalah untuk membantu guru meningkatkan potensi mereka, dan untuk mencari guru-guru penggerak yang terbaik di seluruh Indonesia dan memastikan bahwa mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran di dalam sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dan konsep bagaimana kita melatih guru pun akan berubah, di mana tadinya itu guru itu dilatih melalui seminar-seminar atau workshop-workshop, tapi sekarang kita ingin merubah paradigma itu untuk melakukan pelatihan yang sifatnya lebih praktis, pelatihan di dalam sekolah-sekolah tersendiri. Makanya salah satu ide kita adalah untuk menciptakan sekolah penggerak, di mana sekolah-sekolah ini akan tersebar di seluruh Indonesia dan akan menjadi pusat-pusat pelatihan di daerah-daerahnya mereka sendiri. Dan tentunya untuk mendukung Merdeka Belajar, salah satu yang terpenting adalah untuk membuat suatu kurikulum atau mempermudah kurikulum yang gampang dimengerti dan juga jauh lebih fleksibel, sehingga guru-guru bisa memilih konsep-konsep atau pembelajaran dengan kualitas tinggi, tapi yang cocok untuk level kompetensi dan juga passion daripada siswa-siswinya. Jadi itu adalah esensi Merdeka Belajar dari sisi kurikulum. Tentunya ada berbagai macam hal lain yang akan terus kita tingkatkan, tapi kira-kira esensi daripada Merdeka Belajar adalah untuk memberikan potensi terbesar untuk para guru-guru sekolah dan murid kita untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri, bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tapi benar-benar inovasi pendidikan.